Ada juga beberapa orang yang mengartikan bahwa hidup di dunia ini kita dituntut atau diwajibkan kita ini harus berkelimpahan. Ya, jadi dalil daripada agama itu bisa berbeda-beda mengartikannya. Lalu kemudian ada pula yang menganggap bahwa nggak penting duniawi begitu, ya, nggak penting duniawi dengan alasan jauh lebih penting kehidupan di akhirat, kehidupan nanti setelah kita meninggal. Jadi seolah-olah nggak apa-apa kita miskin di dunia, nggak apa-apa kita nggak punya apa-apa di dunia, tetapi nanti kita akan kaya raya, kita akan berkelimpahan ketika kita hidup di akhirat. Nah, konsep ini apa ya, bisa dikatakan sebetulnya konsep yang sangat nggak jelas sekali ya. Kalau kita berharap nanti setelah meninggal kita bisa menikmati kebahagiaan, ini kan harusnya coba direnungkan, kebahagiaan yang seperti apa? Apakah memang betul adanya bahwa kita nanti setelah meninggal itu kita masih bisa berpikir, kita masih bisa merasakan, sehingga kita bisa menikmati segala sesuatu, seolah-olah kita itu masih memiliki hasrat begitu, masih memiliki hawa nafsu begitu. Padahal bukankah ini kita agak sedikit saja kita pakai logika kita, akal sehat kita. Padahal bukankah seluruh hawa nafsu ini, seluruh kenikmatan ini, mau itu tentang kebahagiaan, tentang kesedihan, artinya tentang suka duka, enak tidak enak, ya, dan lain sebagainya. Bukankah itu semua ya selama kita masih hidup ini, karena masih ada daging kulit ini. Ya, kenapa harus terlalu jauh kita tentang nanti? Nah, coba kita perdalam lagi. Nah, kalau hidup di dunia saja kita ini sengsara, kita ini serba kekurangan. Mohon maaf bahasanya miskin mungkin begitu ya. Artinya kekurangan. Kita lebih banyak susahnya. Kita lebih banyak sedihnya, lebih banyak penderitaannya. Nah, kok berharap nanti setelah meninggal itu kita menikmati kebahagiaan? Nah, kebahagiaan yang mana lagi? Apakah tentang yang katanya surga itu tadi? Yang kita sama-sama tidak pernah masuk ke sana, kita sama-sama tidak pernah mengalami itu, tapi kita seolah-olah bisa menceritakan itu dengan gamblang, seolah-olah kita sudah pernah ke sana begitu, Mas Yahya. Padahal coba ditarik lagi ke belakang, disuruh menceritakan, jauh sebelum kita hidup ini kira-kira kita di mana, seperti apa prosesnya, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kok kita menceritakan setelah meninggal ini seolah-olah sudah fasih, seolah-olah kita sudah mengalami, bahkan kita dikasih tahu, diberi cerita oleh orang-orang, apapun backgroundnya, ya, mau pemuka agama, mau ahli agama, apapun itu, padahal orang itu juga belum pernah mengalami, tapi kita dituntut, diwajibkan untuk kita mempercayai dan meyakini. Kalau nggak percaya, nggak yakin, dikatakan kita ini kafir, dikatakan kita ini sesat, dikatakan kita ini nggak percaya dengan Tuhan, dikatakan kita ini tidak beriman, seolah-olah kita nggak yakin dengan apa yang diajarkan oleh agama, kita nggak mengimani apa yang ada di dalam kitab suci kita, sehingga ditakut-takuti lagi kita nanti akan masuk neraka dan lain sebagainya. Padahal itu baru katanya, ya, siapapun ini tidak ada yang bisa membuktikan itu. Tetapi banyak orang-orang ini bertanya kadang dengan hal-hal yang, mohon maaf ya bahasanya, mungkin hal-hal yang sangat mungkin nggak nyampe lah gitu ya pikirannya, ya. Karena apa? Selalu dikaitkan dengan kemampuan daripada Tuhan itu nggak bisa dilogikakan. Bayangkan langit yang seperti ini luasnya, nggak ada tiang penyangganya begitu. Ini kan cara berpikir yang sangat, aduh, gini loh, maksud saya itu, ayo kita berlomba-lomba untuk sadar, untuk waras, untuk cerdas begitu. Di dalam memahami segala sesuatu hal itu dibutuhkan ada banyak faktor, Mas Yahya. Ada banyak aspek.
Itulah sebabnya kenapa sih kita ini sekolah, ya. Ada TK, ada SD, ada SMP, nanti ada jurusan A, jurusan B, jurusan C, dan lain sebagainya. Terus kemudian, apakah dengan sekolah itu kita sudah pasti pandai? Belum. Ya. Orang yang katanya sekolah tentang ekonomi, belum tentu dia betul-betul paham tentang ekonomi. Sekolah manajemen, belum tentu dia bisa menerapkan itu di dalam hidupnya, manajemennya bisa benar. Artinya apa? Perjalanan hidup ini juga sekolah. Pengalaman kita berbisnis terus kita bangkrut, ini juga sekolah, ini pelajaran, ya. Pengalaman tentang kita ditipu orang, pengalaman punya uang banyak dan pengalaman nggak punya uang sama sekali, ini juga bagian daripada ilmu, bagian daripada pelajaran tentang hidup, gitu loh. Nah, kalau kita punya pemahaman yang luas, punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan, bisa jadi kita nggak usah sekolah, kita bisa mengalahkan orang yang sekolahnya tinggi, betul enggak? Betul. Nah, inilah yang harusnya dipahami oleh saudara-saudara kita. Termasuk kalau kita bicara hidup kita ini secara luas ya, secara kompleks, Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan nggak penting hidup di dunia, yang terpenting nanti hidup di akhirat, ya itu tadi jawabannya. Lawang hidup di dunia saja menderita kok mau berharap nanti hidup di akhirat. Ya enggak ketemu. Ya kalau saya justru yang paling penting ya selama kita hidup di dunia ini. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Dari yang tadinya kita sendiri, kemudian kita punya istri, kita punya anak, kita harus bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bukankah itu jauh lebih penting? Jangan sampai hanya demi agama yang seolah-olah nanti katanya hidup di akhirat, terus kita menterlantarkan mereka. Yang terpenting, sudahlah ayo, yang terpenting rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah. Tapi kehidupan kita sendiri nggak kita tata. Harus kita tata. Kita tata itu bukan berarti kita punya segalanya, bukan. Tapi bagaimana kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Waktunya makan, anak istri kita bisa makan. Oh, waktunya istirahat, biarpun kecil, reot, tapi kita punya gubuk untuk beristirahat, sehingga anak istri kita nggak sampai kehujanan, kepanasan. Waktunya butuh apa, kita bisa menyediakan. Perkara nilai kecil atau besar, setiap orang relatif berbeda-beda. Tapi kembali yang terpenting apa? Terpenuhi. Mau makan pakai sambal, pakai kerupuk. Ya, inilah yang harusnya disadari oleh semua. Jadi kalau buat saya, ya lebih penting hidup di dunia. Kalau hidup di akhirat nanti, urusan nanti. Bagaimana saya hidup di dunia ini, saya nggak perlu memperebutkan tentang nanti di akhirat. Enggak. Yang penting aku hidup baik, hidup benar. Baik dan benarnya bukan untuk aku saja, tapi untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar, bahkan untuk semua. Itu yang terpenting. Ya, banyak orang yang nggak sadar ya, sehingga nggak mau berpikir ketika seorang pemuka agama berceramah ya, misal datang ke pengajian ya, khususnya orang Islam ini Mas, sang kiai, sang habib mengatakan nggak penting dunia, kejarlah akhirat maka dunia akan datang sendiri. Ya, ini orang-orang nggak mungkin cara berpikirnya mungkin sempit ya, sehingga kalau rajin sholat, rajin ibadah, harta, kekayaan, rezeki itu akan datang sendiri. Padahal tidak demikian ya Mas ya. Mereka nggak berpikir bahwa yang mengatakan itu loh, hidupnya kaya raya Mas Wahyu, datang ke tempat ceramah bawa mobil Mas Wahyu, mobil mewah ya. Kemudian amplopnya kalau kurang marah-marah. Ini sering kejadian, saya pernah menyaksikan sendiri Mas Wahyu. Dan bahkan juga ada loh Mas Wahyu, ketika ini saya sendiri yang mengalami Mas Wahyu, datang sawan ke kiai gitu Mas Wahyu, orang-orang ngantri kan ya Mas Wahyu ya, untuk bersalaman dengan kiai tersebut ya. Kemudian semua disalami, ya pasti ada amplop lah di situ Mas Wahyu. Tapi ketika giliran saya nggak ngamplopi Mas Wahyu ya, karena memang saya nggak bawa uang, nggak bawa amplop ya. Niatnya saya bersilaturahmi gitu aja. Nah, ketika giliran saya mau cium tangan itu loh, ditarik Mas Wahyu. Ini kan sudah nggak sesuai ya Mas Wahyu. Katanya nggak penting dunia, nggak penting uang.
lebih penting akhirat. Lah kok ada orang yang nggak mau ngasih amplop, kok nggak diperlakukan dengan baik, Mas Wahyu? Ya, itu kembali tentunya tidak bisa dipukul rata bahwa semua seperti itu, ya. Tetapi apakah ada yang seperti itu? Banyak, ya, banyak sekali yang seperti itu. Tetapi kita nggak mau menilai ke sana. Intinya begini, ayo semuanya saja, ya kita manfaatkan hidup kita di dunia ini dengan benar, dengan baik dalam segala hal. Sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan kebutuhan hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita kembangkan, kita karyakan diri kita, pikiran kita, hati kita. Bagaimana kita bisa bermanfaat, minimal untuk diri kita sendiri. Jangan sampai hidup kita sengsara. Sengsara dalam arti bukan berarti kita miskin dari segi ukuran kita nggak punya uang, dan bukan. Tapi sengsara manakala kita mengalami penderitaan pikiran dan juga batin kita, karena kita nggak mampu memenuhi kebutuhan hidup kita, apalagi dengan keluarga kita, anak istri kita, belum lagi ditambah bagaimana kita bisa hidup bermanfaat untuk banyak orang. Nah, cobalah ayo kita berpikir bahwa nggak ada hidup ini dua kali, ya, hidup ya sekali ini. Manfaatkan hidup ini dengan baik, dengan benar. Nikmati hidup ini dengan penuh rasa syukur. Manfaatkan hidup ini dengan supaya kita bisa menjadi manfaat untuk banyak orang di sekitar kita. Dalam segala hal. Jadi kalau dikatakan hidup di dunia nggak penting, yaitu hanya orang bodoh saja. Ya justru hidup di dunia ini yang utama. Ini yang paling penting. Dengan catatan, jangan sampai terjebak. Nah, kebanyakan orang kan terjebak. Seolah-olah harus punya ini, punya itu, bisa memiliki ini, bisa meraih ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal dalam hidup ini yang dibutuhkan hanya tentang ketenangan. Itulah sebabnya coba Mas Yahya nilai, Mas Yahya amati. Ini mungkin terjadi nggak hanya di desa ya, khususnya di desa, termasuk juga di perkotaan. Musola itu, tempat-tempat ibadah itu akan penuh ketika orang-orang ini sudah di usia tua. Di usia tua berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi berpikir tentang duniawi. Mereka sudah nggak bisa menikmati hidup duniawinya. Jadi mereka lebih fokus bagaimana dia mempersiapkan, seolah-olah kayak sadar gitu. Oh, ini aku sudah dekat dengan kematian gitu. Akhirnya berbondong-bondong. Dengan harapan apa? Nanti kalau dia rajin ibadah, kalau dia rajin sholat, rajin ke musola, rajin ke gereja, harapan mereka dosa mereka terhapuskan dan mereka bisa nanti bisa masuk di alam akhirat itu sehingga bisa masuk surga lah, kurang lebih begitu ya. Padahal ini kan hal-hal yang bukan salah ya, itu bagus. Tetapi bukankah harusnya kesadaran ini sudah kita mulai dari awal gitu loh. Mulai dari awal kita bisa berpikir ini. Kita bisa menjalankan hidup dengan baik, dengan benar. Jangan kalau sudah tua berbondong-bondong seolah-olah kita bertobat. Begitulah kurang lebihnya. Biarpun nggak salah, ini nggak salah. Itu hal yang sangat positif, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau dari usia muda, ya, kita ini justru kita bisa menjalani hidup ini tadi dengan seimbang. Mana hubungan kita dengan sesama manusia dan mana hubungan kita dengan Tuhan. Nggak harus ke tempat-tempat ibadah misalkan. Tapi kita betul-betul paham tentang nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Jadi kita menerapkan hidup kita ini sudah bisa bijaksana, kurang lebihnya begitu. Nah, ini banyak orang yang apa ya Mas ya, tidak paham gitu. Jadi seolah-olah dosa itu bisa dihapus, seolah-olah hidup di kehidupan yang katanya nanti ada, yaitu kehidupan akhirat itu kayak kita mau pergi piknik gitu, seolah-olah semua bisa dipersiapkan dengan baik. Tidak. Jadi masih hidup ini loh. Ayo kita jalankan hidup kita ini tadi, bagaimana supaya kita bisa hidup bijak, kita hidup dengan penuh kesadaran, saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, rukun, damai dimanapun kita berada. Itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kita berpikir tentang bagaimana nanti kehidupan di akhirat. Tapi kehidupan di dunia berantakan, kacau balau, kehidupan di dunia serba kekurangan, kehidupan di dunia
nggak bisa rukun satu dengan yang lain. Ini kan sangat nggak imbang, artinya bertolak belakang Mas Yahya dengan konsep tentang persiapan hidup di alam akhirat nanti yang katanya, kembali lagi katanya, untuk yang percaya monggo silahkan, yang tidak pun juga monggo silahkan, itu hak masing-masing. Yang terpenting yaitu tadi, kalau buat saya justru lebih penting bagaimana hidup di dunia ini kita bisa tertata dengan baik, perkara nanti setelah mati mau hidup di alam akhirat, mau masuk surga, mau masuk neraka, sudahlah itu urusan pribadi masing-masing. Ya, kita itu bisa tolong menolong itu ya di sini, di dunia ini. Oh, ada saudaranya terjatuh, kita bisa membangunkan. Oh, ada saudaranya terpleset, kita bisa memegangi dan lain sebagainya. Kalau sudah bicara tentang kehidupan nanti yang katanya ini, kita bisa apa? Urusannya sudah masing-masing. Maka dari itu, urusan hidup kita dengan Tuhan, itu urusan pribadi kita. Nah, urusan hidup kita bermasyarakat, nah tentu ini urusan halayak. Banyak ini tadi, ya bagaimana kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain, apapun perbedaannya. Kalau bicara tentang tolong-menolong, kalau di Islam, apa ya dikenal konsep sedekah, Mas Wahyu. Kadang ini juga orang-orang salah dalam memprioritaskan sedekah ini. Kebanyakan orang-orang itu pelit terhadap orang terdekat kita, tapi kalau sudah bicara tentang keagamaan ya, tentang Habib, Kiai, atau pemuka agama apapun ya, itu kita nggak pelit Mas, bahkan semua harta kita dikasih, bahkan nyawa pun dikasih juga Mas Wahyu. Untuk membela itu tadi, betul sekali, membela agamanya itu tadi, biar membela berkah katanya ya. Ya, pemuka agamanya. Ini banyak terjadi, bukan hanya di Islam Mas Yahya. Ya, di agama-agama yang lain pun juga sama, khususnya di agama Kristen ya. Jadi ada banyak, kalau sudah kiainya yang bilang semuanya dikasih, kalau sudah pendetanya semua pasti dikasih, kalau untuk kepentingan agama pasti dikasihkan, tapi untuk kepentingan pribadi kadang ngirit-ngirit, untuk kepentingan keluarga kadang kita sembunyi-sembunyi, bahkan kita seolah-olah tutup mata, tutup telinga ya, kita seolah-olah tidak melihat, tidak mendengar, padahal kadang orang tuanya membutuhkan, anak-anaknya, cucunya membutuhkan ya, kakaknya, adiknya, artinya saudaranya di dalam keluarga ini tadi, padahal banyak yang kekurangan dan lain sebagainya, tapi demi perintah itu tadi, ya sejujurnya nggak salah, baik-baik saja. Kita bersedekah, kita berbagi itu baik, kita beramal itu baik, tetapi ketika niat baik dan tujuan baik itu tadi, tanpa disertai dengan pertimbangan yang baik, bisa jadi hasilnya, dampaknya juga kadang tidak baik loh, jangan salah. Yaitu tadi, demi membantu orang lain, tapi saudara kita di samping rumah atau bahkan satu rumah dengan kita, bingung untuk bayar hutang, bahkan dipakai makan saja tidak ada, ya terlepas dari karena kesalahan dan lain sebagainya. Tapi ya apa sih bedanya gitu loh Mas? Apa sih bedanya kita melakukan hal-hal baik itu untuk kepentingan agama dibandingkan dengan kepentingan keluarga kita? Apa sih bedanya? Kan begitu. Lebih penting mana kira-kira? Bukankah pemuka agama itu sudah kaya ya Mas ya? Ya, kenapa kita harus memprioritaskan itu ya? Ya itu kan tentu kembali lagi. Balik lagi, semua itu tergantung pribadi masing-masing. Ada orang yang seneng kok melakukan itu. Ada juga yang melakukan itu justru rezekinya tambah lancar karena tingkat keyakinannya yang luar biasa. Semua kembali, makanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjalankan itu semua, bisa menjalankan dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga berdampak baik di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjalankan itu semua, kita bersedekah, kita memprioritaskan para tokoh atau pemuka agama kita memprioritaskan kegiatan agama kita, tapi ternyata untuk diri kita sendiri aja kita masih kesusahan, untuk keluarga kita masih susah, masih kekurangan. Sekali lagi, bukan tidak baik, bukan tidak boleh, semua boleh, tapi alangkah baiknya kalau kita mencoba untuk mempertimbangkan itu semua dengan kesadaran diri, sehingga kita menjalankan memang betul-betul sesuai gitulah Mas, kurang lebihnya.